Berikut beberapa fakta di balik pembuatan film KKN di Desa Penari. Penulis asli masih misterius. Hingga detik kali ini penulis KKN di Desa Penari masih menjadi sebuah misteri dan membuat penikmat novel serta film tersebut jadi bertanya-tanya akan sosok di balik suksesnya film yang berbau horor itu. Diketahui sejauh ini penulis aslinya hanya menyebutkan nama Simple Man, sehingga tak heran jika kemudian membuat orang-orang jadi kesulitan untuk mengenali identitas yang sebenarnya. Jumlah tokoh dalam film KKN tidak sesuai fakta. Film KKN di Desa Penari memang diambil dari kisah nyata, namun pada hakikatnya tidak semuanya sesuai dengan fakta. Buktinya jumlah tokoh dalam film tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Diketahui dalam film tersebut hanya terdapat 6 tokoh saja, yaitu Widya, Nur, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Sedangkan dalam cerita yang sesungguhnya terdapat 14 mahasiswa yang terlibat dalam kejadian yang misteri dan horor itu. Kendati demikian, Simple Man sebagai penulis mengklarifikasi jika Mbak Widya sebagai salah satu orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, meminta padanya untuk mengaburkan semua poin, mulai dari universitas, desa, hingga bagaimana proses untuk menuju ke tempat tersebut. Kemudian karena sang penulis tidak ingin kewalahan dalam menyampaikan pesan dalam cerita ini, diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah nyata. Rupanya film KKN di Desa Penari tersebut diadaptasi dari sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata, di mana fenomena tersebut terjadi pada tahun 2009 silam, yang kala itu terdapat 14 mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata yang terletak di salah satu daerah yang berada di Jawa Timur. Tidak diterangkan secara jelas di mana letak desa itu sebenarnya, hanya saja menggunakan inisial B yang kemudian membuat warganet beranggapan jika daerah tersebut adalah suatu lokasi di Jawa Timur yang dianggap keramat. Namun yang jelas penulis novel KKN di Desa Penari yang menyebut namanya sebagai Simple Man itu menceritakan jika sekelompok mahasiswa yang menjalankan KKN di daerah tersebut tidak bisa melalui aktivitasnya dengan mulus, sebab mereka dihadapkan dengan sebuah peristiwa horor yang pada akhirnya tugas dari kampusnya itu berakhir dengan tragis. Dan menurut berita yang beredar jika novel yang berjudul KKN di Desa Penari itu untuk pertama kalinya diterbitkan pada akhir 2019. Pembuatan film KKN mencapai 15 miliar. Ternyata tidak tanggung-tanggung biaya produksi film KKN yang digelontorkan. Menurut Manoj Punjabi selaku bos MD Pictures, jika pihaknya menghabiskan biaya sebesar 15 miliar, itu pun hanya digunakan untuk membayar para pemain, proses syuting dan menyewa peralatan yang berkualitas tinggi. Salah satu alat berkualitas tinggi dimaksud adalah Anamur Pix Lens, di mana lensa tersebut digunakan untuk mengambil gambar film KKN di Desa Penari guna menghasilkan tayangan yang maksimal dan memberikan pengalaman yang berbeda. Pihaknya berani mengelontorkan dana dengan jumlah fantastis dalam memproduksi film KKN di Desa Penari karena ceritanya sangat bagus. Di samping itu juga, Manoj menyebutkan bila film tersebut masuk dalam 3 besar film produksi MD dengan biaya termahal. Dirilis 2 versi dan penayangannya ditunda 2 tahun. Seyogyanya film KKN di Desa Penari telah rampung sejak tahun 2019 dan dijadwalkan ditayangkan pada tanggal 19 Maret 2020. Tetapi rupanya pandemi COVID-19 mengacaukan segalanya. Bahkan hingga tahun 2021 pun pandemi itu tak kunjung usai, hingga membuat pemerintah melarang semua bioskop untuk dioperasikan. Alhasil penayangan film tersebut gagal kembali. Setelah 2 tahun penayangannya ditunda, pada akhirnya film KKN berhasil dirilis pada tanggal 30 April 2022. Dan menariknya lagi adalah rumah produksi MD Pictures menayangkan film tersebut dalam 2 versi pada satu momen peluncuran yang sama. Tembus 3 juta penonton hanya dalam waktu 3 hari. Di tengah ketatnya persaingan industri perfilman tanah air, film KKN di Desa Penari masih menjadi dari bagian tontonan yang cukup banyak mendapat apresiasi dari para penikmat film. Bahkan hanya dalam rentang waktu 3 hari saja telah tembus 3 juta penonton.
Atas pencapaian yang sangat fantastis itu membuat Adinda Thomas sebagai salah satu pemain film tersebut mengaku tak menyangka akan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penonton.